Bubblegum. Panggil aku Riri, seorang gadis mungil dengan mata bulat, bibir merah muda, dan pipi merona. Dari belakang terlihat juluran rambut hitam legam yang menyentuh pinggang, sedang menyisir rambut cepakku yang berada di atas bahu. Aku memanggilnya Mama, seorang wanita belia yang mencintai suaminya, dan tetangga sering memanggilnya janda beranak tunggal. Tahun ke tahun berlalu, aku tumbuh dan semakin besar. Rambutku semakin panjang hingga butuh beberapa detik untuk menyibakkan helai demi helai yang menutupi wajah. Dengan wajah sedikit terangkat, tatapan sinis, dan bibir sedikit terbuka, jepret, tatapan sombong nan anggunku tersimpan dalam memori dunia maya. "Ri, buruan, udah bel istirahat," teriak Lisa teman kecilku, setengah berlari meninggalkan kelas. Tunggu dong," kataku buru-buru mengambil dompet dari loker. Dengan sepatu kets warna hitam dan kaos kaki semata kaki, gadis SMA dengan nama sederhana tanpa arti itu berlari meninggalkan kelas menuju ke tempat yang penuh keramaian. "Kamu udah pesenin aku kan?" kataku terengah-engah. "Mie goreng spesial, ekstra sambal, ekstra telur, telurnya setengah matang. Iya kan?" kata Lisa. "Terbaik sih kamu," kataku sembari menarik kursi dan mengelap keringat. Tidak lama kemudian, datanglah mie favoritku itu. Seolah waktu berjalan lambat dengan alunan musik jazz bossa nova yang membawa aroma gurih dan lezat itu. Asap tipis nan hangat mulai merasuki hidungku, dan aku memejamkan mataku tanpa sadar. "Oh Iri, buruan nih makan, nanti dingin," kata Lisa. Iya, kataku terbangun dari lamunan dan keramaian menutupi pendengaranku lagi. Sebagai pecinta mie instan sejati, satu porsi tak akan cukup bagiku. "Bu, nambah satu lagi ya?" "Siap, Non." Walau begitu, aku tetap yang termungil dari mereka semua. Dan tak hanya itu, berat badanku juga ideal kok. Ini membuat sebagian dari mereka iri terhadapku. Entah memang Ken, atau aku yang cacingan. "Buruan Ri, sebentar lagi bel pelajaran ketiga mau bunyi," kata Lisa sambil mengencangkan tali sepatunya yang bahkan tidak lepas ataupun kendor. Tak lama, teng, teng, teng. "Ri, aku duluan ya." "Heis, kenapa kamu selalu ninggalin aku sih, Lis?" kataku yang kewalahan keluar dari kursi dengan panik. Sedangkan Lisa, yang tertinggal hanya wangi parfum fruity kesukaannya. Itu kan Bu Prapti, guru terkilat di sini." "Oh iya, sekarang kelasnya dia." "Mati aku," kataku segera mencari jalan lain agar tidak berpapasan dengannya. Di tengah jalan, brak! Buku-buku berserak kemana-mana. Aku menabrak seorang laki-laki. Seperti layaknya drama-drama percintaan yang akan berakhir dengan tangan saling bersentuhan karena mengambil buku yang sama. Kemudian bertatapan dan saling berkenalan sambil tersipu malu. No. Tapi tidak denganku. Kalau jalan lihat-lihat dong," kata lelaki itu. Maaf, tapi aku buru-buru nih." "Maaf ya." "Dah," ucapku langsung beranjak pergi. Namun, kakiku tertahan. "Gak boleh, tanggung jawab dulu," kata laki-laki yang masih terjatuh itu sambil memegang kakiku. "Please lah, kali ini aja. Please," ucapku memohon dengan kedua tangan. "Kalau nggak mau, turuti satu permintaanku nanti." Bu Prapti, kataku panik. Guru killer itu sudah di depan pintu kelas. Aku tidak mendengarkan, sambil menarik kaki dan berlari lagi. Ting tong ting geleng, ting ting tong. Bel pulang pun tiba. "Ri, untung banget sih kamu. Dari sekian banyaknya murid yang kena hukuman, cuma 2 orang aja loh yang gak kena. Dan salah satunya kamu. Bisa gitu ya kamu?" kata Lisa menghampiri mejaku. "Lagi gak PMS kali," kataku sambil membereskan tas. "Iya, atau udah menopause?" ucap Lisa menebak. "Ya kali, walau umurnya sudah terbilang tua, tapi dia kan belum punya anak."
Sahutku terdiam, Lisa juga terdiam. Iya, kayaknya sudah menopause deh, kataku lagi, diikuti Lisa yang mengangguk pelan. Aku dan Lisa pun terus bercakap-cakap sembari meninggalkan ruang kelas. Bruk, lagi-lagi aku menabrak orang. Kamu cowok yang tadi? Kayaknya netizen pada komentar jelek deh di postinganku pagi tadi. Jadinya sial terus hari ini. Sekali lagi, maaf ya. Yuk Lis, ucapku pergi begitu saja. Tanpa menjawab, lelaki itu memegang pergelangan tangan Riri yang berjalan mengajukannya. Yuk, ikut aku, katanya sambil menarik tangan Riri yang menjauh dari Lisa menuju ke sebuah sepeda motor hitam dan tinggi yang terparkir di halaman sekolah. Apaan sih? Lepasin gak? Teriakku meronta-ronta. Fred, 16 tahun, kelas 11 IPA 1. Katanya sambil mengulurkan tangan. Iya, aku Riri, 11 IPA 2. Sahutku canggung dan membalas uluran tangan itu. Langsung wajah datar Fred berubah. Senyumnya melebar, bahkan selebar senyum Joker. Tapi, dia jauh lebih manis. Belum melepaskan genggamannya, ia mendekatkan wajahnya beberapa senti tepat di depan wajahku. Wajahnya terlalu dekat. Aku menggerakkan kepalaku sedikit mundur. Matanya yang coklat, alisnya yang tipis kehitaman, dan angin yang menyibakkan poninya. Sehingga wajah indahnya terlihat jelas di depanku. Dan Fred berkata, "Satu permintaan. Masih ingat?" Ucapnya membangunkan lamunanku. Ya, permintaan. Permintaan apa? Kataku tak mengerti. Permen karet. Aku mau itu. Ucapnya tepat di depan wajahku dan masih tersenyum. Oh, oke. Ya udah yuk, jawabku ragu dan langsung menjauh mundur, segera menaiki motor ninja itu. Nih, aku udah duduk, kataku lagi. Kamu naik motor siapa? Kata Fred menyalakan motor Vespa dengan bunyi klasiknya sambil mengaitkan tali helm tak berkaca itu. Aku menelan ludah. Tanpa berkata, sedikit menahan malu. Aku pun turun perlahan dan beralih ke motor Vespa yang seharusnya. Fred melihatku dengan tawa kecilnya. Dan aku membalas dengan senyum terdatar yang pernah kulontarkan, sambil mengenakan helm metalik dan bundar tak berkaca itu. Sudah? Tanya Fred. Sudah, jawabku. Masih sambil mengenakan seragam abu-abu, siang itu kami meninggalkan sekolah. Dan Fred membawaku ke taman di pinggir danau. Entah apa yang dipikirkannya, apakah ada toko kelontong di situ, atau entah dia mau beli permen karet di mana. Tapi saat itu, aku sudah terpukau dengan matahari yang mengganti siang menjadi sore, sambil melihat tenggelamnya sang surya sedikit demi sedikit, diikuti dengan kilauan danau karena pantulan cahaya dan sapaan angin yang menyisir helaian rambutku. Lalu aku menoleh ke arah Fred. Ia juga terpaku senyum memandangi tempat itu. Dengan senyumnya yang hangat, ia menatapku, mengulurkan tangan kirinya, dan memasukkan tangan yang lain ke kantong sweater hitamnya. Aku membalas senyum dan gandengannya. Kami duduk berdua di taman, menikmati suasana yang ada. Kenapa? Kenapa kamu bawa aku sini? Tanyaku menghadap Fred. Nih, Fred mengeluarkan sebungkus permen karet dan menyodorkannya. Aku kira kamu minta dibeliin, kataku mengambil permennya. Enggak, ucap Fred sambil tersenyum. Aku cuma mau ditemenin, sambungnya. Kamu tahu? Permen karet itu, kalau dikunyah gak akan pernah habis. Jadi, aku bisa sama kamu selama mungkin, katanya lagi sambil mengunyah permen karet yang sudah masuk ke mulutnya. Karena itu, aku suka. Sambil mendekatkan wajahnya, lagi-lagi dengan tersenyum lembut menatap kedua mataku. Bola mataku membesar dan wajahku memerah. Manis, tanyaku. Iya, kamu manis, jawabnya singkat. Ih, bukan, maksudku permennya. Sambil mendorong Fred menjauh, wajahku semakin memerah. Ih, kecut, ini rasa apa sih? Kataku meringis. Fred menertawakan wajahku yang jelek itu. Untuk pertama kalinya, aku melihatnya tertawa. Yah, berakhir sudah hari itu.
Ditutup dengan pelukan hangat perjalanan yang mengantarku pulang. Senyumku tak kunjung berakhir hingga ia berucap, "Mimpi indah ya kamu," bersamaan dengan bunyi notif HP-ku. Cinta? Mungkin. Dan yang pertama. Tidak lama setelah hari itu kami jadian. Semakin hari, melihatnya menjadi alasanku tersenyum. Melihat jendela tanpa sebab, sekedar menebak-nebak kehadirannya. Bangun lebih awal, supaya bisa mendengar suara Vespa tanda dia sudah datang menjemput. Mengangkat telepon, karena rindu mendengar suaranya. Memeluk guling, membayangkan sedang memeluknya. Jantung yang berdegup, walau bergandengan berulang kali. Pipi yang merona meski menatapnya ribuan kali. Dia baik, dia selalu tersenyum padaku. Suka, aku masih seperti dulu. 1 tahun berlalu. Setelah pesta kelulusan, aku tak pernah mendengar kabar darinya. Memori terakhir yang kuingat, ia terkejut menerima panggilan telepon saat pesta berlangsung, lalu pergi menjauh untuk mengangkatnya. Sudah, hanya itu. Ratusan panggilan kulayangkan tiap harinya, tak pernah ada jawab. Aku frustasi. Senyumku terganti dengan tatapan kosong tak berarti. Kehadirannya sudah menjadi kebutuhan. Melihatku seperti ini, mamaku sedih. Teman-teman juga. Aku kasihan pada mereka. Tapi fokusku sulit berubah. Hingga sebuah dering telepon terdengar. "Ri, aku melihat Fred," kata Lisa singkat. Aku ke sana. Sesampainya di sana, temanku Lisa, yang sudah menyemir rambutnya menahanku di pintu masuk sebuah restoran. Ri, kamu harus tenang dulu. Apapun yang kamu lihat di sana, please. Aku minta tolong sama kamu, jangan gegabah. Pikiranku semakin bertanya-tanya, mengapa Lisa seperti itu? Aku menatapnya, aku tahu ada yang gak beres. Tapi aku percaya dia. Aku menentangkan diri dan menarik nafas dalam-dalam. Aku memegang pundaknya, lalu aku masuk. Kling-kling. Bunyi sebuah gantungan pintu. Aroma daging panggang merasuki tubuhku. Di saat yang bersamaan, aku memandangi sudut demi sudut restoran itu. Mataku terhenti pada sebuah meja. Aroma itu langsung lenyap dari hidungku. Jantungku berdegup kencang, napasku mulai terengah. Jalanku semakin tak terkendali. Aku menghampiri meja 2 orang itu. Brak! Aku memukul meja itu tepat di depan wajah mereka. "Siapa?" tanyaku pada wanita itu. "Kamu siapa?" Intonasiku meningkat. Melihatku yang muncul tiba-tiba, Fred langsung menarik tanganku keluar ruangan. "Siapa itu, Fred? Siapa? Kamu kemana aja? Kenapa kamu kayak gini?" tanyaku bertubi-tubi dengan tangan yang ditahan Lisa untuk berjaga-jaga. Aku meluncurkan serangan. "Ri, tolong dengerin aku dulu. Dia pacar aku," kata Fred. "Pacar? Terus aku apa?" tanyaku. "Sebelum kamu, jauh sebelum kamu. Aku pacaran sama dia lebih dulu, Ri. Tapi dia tiba-tiba menghilang. Aku putus asa, enggak siap. Kamu pelarianku, Ri. Aku hidup lagi karena ada kamu. Tapi sekarang, dia sudah kembali. Dia yang dulu sudah kembali," kata Fred. "Kamu tahu? Aku juga putus asa, Fred. Aku gak siap. Hidupku berantakan. Aku butuh kamu, Fred," kataku. "Aku selama ini jahat, Ri, ke dia. Aku jalan sama kamu, dan aku sudah gak pernah berusaha buat nyariin dia lagi. Terus aku gimana, Fred?" "Ri, please. Aku cinta dia. Semenjak aku mendengar suaranya lagi di pesta kelulusan, aku sudah ngelupain kamu, Ri." Aku terdiam, terkejut mendengar ucapannya. "Aku minta maaf, Ri. Iya, aku jahat ninggalin kamu. Gak seharusnya aku kayak gini. Maaf. Tapi selama 1 tahun yang lalu, aku gak pernah jahat ke kamu. Aku selalu bahagiain kamu, sampai kamu semangat belajar dan dapat nilai terbaik saat kelulusan. Itu semua karena kamu bahagia bersamaku kan, Ri?" kata Fred. Kamu jahat, Fred. Kamu jahat kasih aku harapan.
Kalau dari awal kamu gak kasih rasa manis itu, aku gak akan peduli kamu pergi dan menghilang. Permen karet yang kita punya sudah beda, Fred. Bagimu permen itu sudah hambar, merupakan waktu yang tepat untuk membuat gelembung, memecahkan dan membuangnya. Tapi punyaku masih manis, Fred. Manis akan semua kenangan yang kita buat. Manis karena gak ada cacat dari hubungan kita. Dan sekarang kamu memaksaku membuangnya. Kamu tega. Aku pun menangis walau berusaha aku tahan. Fred langsung memelukku erat. Tapi Lisa langsung menarikku mundur. Jangan kasih harapan lagi, katanya tegas sambil merangkulku pulang. Itu patah hatiku yang pertama. Karena permen karet yang kupunya harus dibuang paksa meski tak terasa hambar.